Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah ma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, aksi bela Rempang masih berlanjut sampai sekarang. Tapi saya aneh, di berbagai daerah rata-rata yang melakukan aksi itu membawa bendera HTI. Misal di Pekanbaru, Riau, sekelompok orang itu juga membawa bendera HTI. Aliansi Masyarakat Melayu pun sama. Di dalamnya benderanya yang dibawa adalah bendera HTI. Di Bandung hari ini pun sama. Yang mereka bawa adalah bendera HTI. Yang mereka teriakkan di dalam aksi membela Lampung adalah ideologi mereka. Jangan sampai kita terbodohi dan terkecoh. Jangan sampai terbodohi dan terkecoh. Saya bisa katakan bahwa mereka adalah penumpang gelap yang bukan hanya kepentingannya membela Lampung, tetapi juga menyebarkan pahamnya, menyebarkan ideologinya, memaksakan kehendak, memaksakan ideologinya untuk bisa diterapkan di negara ini. Dan sekarang kasus Rempang mereka tunggangi untuk kampanye ideologi mereka. Coba kita dengarkan nih, yang di Bandung masih baru hari ini ditayangkan live streaming di channel Ahmad Khozinuddin, salah seorang idolog HTI atau kacung HTI. Jadi hati-hati, ini sudah tidak murni lagi, ya. Apalagi kemarin di Patung Kuda, aksi di Patung Kuda, aksi GNPR. Itu ada seorang pemuda yang ditangkap usia 23 tahun karena dia memprovokasi di media sosial, mewajibkan untuk datang, membawa air keras disimpan di botol beling, disimpan di botol kaca, lalu membawa obor, lalu lemparkan ke polisi, lalu suruh dilemparkan ke aparat. Akhirnya pemuda itu ditangkap karena memprovokasi kayak gitu tuh. Jadi ini sudah tidak murni lagi menurut saya. Para pembela di berbagai daerah ini sudah tidak murni hanya membela Rempang, tetapi ada susupan, ada kepentingan, ada ideologi yang kemudian mereka tawarkan kepada masyarakat untuk kemudian membodohi di kasus ini. Seolah-olah kasus ini adalah kebejatan negara dan hanya satu solusinya untuk menyelesaikan persoalan ini adalah sistem khilafah. Segala macam. Itu muatannya. Masyarakat awam yang kemudian disasar di dalam urusan provokasi ini. Yang tidak paham sebetulnya Rempang, yang tidak paham sebetulnya Batam, hanya kemudian melihat media-media ekstrim yang menggambarkan kekerasan di sana tanpa bisa kita melihat, menilai, menelusuri secara mendalam apa maksud pemerintah membangun Eco City dan membangun pelabuhan di sana. Itu ya. Coba kita dengarkan nih, salah satu kampanye orang-orang HTI di dalam urusan membela Rempang, arahnya kemana? Tujuannya kemana? Ujungnya apa? Coba kita dengarkan sama-sama nih. Dan aneh, aparat itu masih membiarkan ya bendera HTI dibawa, dikampanyekan. Satu kali lagi saya sampaikan, jangan sampai terkecoh. Itu bendera HTI atau bendera ex HTI, bukan bendera tauhid. Nggak, bendera tauhid itu nggak ada. Kamuflase aja, mereka namai aja itu sebagai bendera tauhid, padahal sejak kapan tauhid punya bendera? Sejak kapan tauhid butuh bendera? Sejak kapan? Yang punya bendera adalah organisasi, yang butuh bendera adalah organisasi. Maka bendera itu adalah simbol organisasi, bukan simbol tauhid. Ya. Oke. Coba kita dengarkan sama-sama nih. Karena ini penting, ini logika dasar. Kita harus bangun dulu agar tidak terkecoh urusan itunya ya. Takbir! 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 Saudara-saudaraku
yang siap membela saudara kita di Rempang, ketahuilah bahwa hari ini bukan hanya saudara kita di Rempang yang mendapatkan kezaliman, tapi di Lampung, di Kalimantan, di Gorontalo pada pekan ini juga mereka mendapatkan ujian kezaliman, perampasan tanah yang disebabkan oleh sistem pertanahan yang rusak dan oleh kezaliman para penguasa yang berkhianat bekerja sama dengan oligarki. Ketahuilah bahwa semenjak 9 tahun berkuasanya rezim ini, tidak kurang 2.700 lebih kasus pertanahan yang tidak selesai dan tidak pernah berpihak untuk kepentingan rakyat pemiliknya. Dan ini disebabkan karena pertama rusaknya sistem lahan, bahkan setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law atau undang-undang yang sering kita sebut Undang-Undang Cilaka, telah menyebabkan peluang terjadinya perampasan tanah dengan kebijakan adanya bank tanah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang Allah muliakan, yang harus kita lakukan hari ini adalah mengubah tata kelola lahan, mengubah sistem kehidupan yang telah memberikan keuntungan hanya kepada oligarki, kepada segelintir pengusaha. Dan kita hari ini menyaksikan bagaimana karpet merah digelar untuk para pengusaha, untuk oligarki, sementara rakyat dituduh merampas tanah hanya karena tidak punya sertifikat bahwa mereka telah hidup bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun hanya karena tidak selembar surat sertifikat. Mereka seolah-olah layak untuk digusur tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun hanya karena tidak selembar surat sertifikat. Mereka seolah-olah layak untuk digusur dengan menggunakan istilah investasi. Zalim atau zalim banget, saudara-saudara? Zalim banget. Sementara hari ini ada 25 pengusaha perkebunan sawit yang mereka menguasai 5,1 juta hektar lahan, artinya sama dengan setengah luas Pulau Jawa. Sementara saudara kita di Rempang, di Gorontalo, di Lampung, di Kalimantan, bahkan bukan tidak mungkin rumah para saudara, rumah para ustadz yang ada di ruang ini, di tempat ini, bila tidak punya sertifikat tanah, bukan tidak mungkin akan juga digusur, dirampas dengan dalih investasi dan pembangunan. Kenapa? Karena sudah ada ancaman yang datang dari salah seorang menteri, yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Dia mengatakan akan siap membuldoser siapa saja yang menghalangi investasi. Bayangkan, penguasa yang harusnya melayani, meriayah, melindungi rakyat, malah mengatakan siap membuldoser siapa saja yang menghalangi investasi. Takbir! Allahu Akbar! Yang kedua, kerusakan ini terjadi karena rakusnya segelintir orang yang berkuasa dan para pengusaha ini. Mereka lupa bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, la yamlau fau ila turab. Kerakusan manusia itu tidak akan selesai kecuali nanti ketika mulutnya disumpah dengan tanah, alias sudah mati. Sudah mati. Maka saksikanlah wahai para penguasa dan para pengusaha, lahan jutaan hektar yang Anda miliki akan Anda tinggalkan, Anda masuk ke liang lahat, mulut Anda disumpah dengan tanah, dan Anda akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah kezaliman yang Anda lakukan. Maka saya bertanya kepada hadirin sekalian, apakah harus kita ganti atau pertahankan aturan ini? Ganti! Ganti, pertahankan? Ganti! Ganti dengan kapitalisme atau dengan Islam, saudara-saudara? Islam! Dengan apa? Islam! Dengan apa? Islam! Allahu Akbar! Saudara-saudaraku,
serta Asia mudah-mudahan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada solusi dan jalan keluar yang terbaik dan mendatangkan barokah adalah kembali kepada tata kelola lahan menurut syariat Islam. Dan itu semua tidak bisa tegak tanpa penerapan Islam secara kafah. Maka wajib atau tidak berislam kafah, saudara-saudara? Wajib. Kalau ada yang mengatakan bahwa hari ini aksi kita ditunggangi kelompok radikalisme Islam, kita bertanya kepada mereka, apakah Anda lebih rela menjadi anjing-anjing oligarki daripada menjadi hambanya Allah? Mana yang lebih mulia? Menjadi hambanya Allah ataukah menjadi anjing-anjing oligarki? Hambanya Allah. Oke. Kepentingannya kan mereka sebutkan. Udah jelas lah. Mereka itu bukan hanya membela Rempang satu kali lagi, tapi mengkampanyekan ideologi mereka. Mereka numpang di kasus Lempang untuk kemudian mengambil simpati masyarakat awam yang tidak paham Rempang dan Batam, yang tidak paham isunya. Tapi pembodohan kalian tidak akan bisa semudah itu, saudara. Selama masih ada kita-kita yang terus akan memfilter. Arahnya sih sebetulnya mereka kemana? Tujuannya mereka sebetulnya kemana? Apakah benar di membela kasus Rempang atau ada muatan yang lain? Nah, saya terangkan di sini. Nah, itu hanya dijadikan alat aja. Ketika kemudian aksi tetap kepentingan mereka yang kemudian mereka utamakan. Ya, sebaran ideologi terlarang mereka yang tetap mereka sebarkan. Bukan sejati-jatinya membela Rempang, bukan. Satu kali lagi, judulnya aja membela Rempang. Itu hanya untuk alasan mereka turun ke jalan. Tetapi poinnya, tetapi substansinya, tetapi yang mereka kemudian lantang bicarakan di atas mimbar-mimbar adalah sebaran ideologi mereka yang terlarang di Republik ini. Dan kita harus paham itu. Oke? Jangan terkecoh, jangan terbodohi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.